Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiteti Wahyuni dengan NIM 1920104010 akan mempresentasikan mengenai opini pemimpin dan jaringan difusi. Yang pertama yaitu mengenai kepemimpinan opini dan pemimpin opini. Kepemimpinan opini merupakan kemampuan seseorang yang secara informal mempengaruhi sikap atau perilaku orang lain. Nah, dan pemimpin opini merupakan seseorang yang memimpin dalam mempengaruhi opini orang banyak tentang inovasi. Selanjutnya yaitu mengenai model alur komunikasi massa yang memiliki dua model. Yang pertama yaitu hypodermic needling model yang di mana model ini media massanya itu memiliki pengaruh langsung instan dan kuat terhadap audiensnya. Yang kedua yaitu ada the two-step flow model. Nah, di mana peran pemimpin opini saat transfer informasi dan penyebaran pengaruh. Selanjutnya yaitu mengenai homofili dan heteromofili. Nah, perbedaan antara homofili dan heteromofili itu dibedakannya berdasarkan variabel. Yang pertama yaitu atribut individu. Nah, dari homofili itu atribut individunya itu sama. Dan heteromofili itu berbeda. Yang kedua yaitu peran dalam berkomunikasi atau komunikasi ya. Dari homofili itu lebih efektif dan dari heteromofili itu tidak efektif. Yang selanjutnya yaitu arah komunikasi. Nah, dari segi arah komunikasi, homofili itu memiliki dua arah, sedangkan heteromofili itu memiliki satu arah. Selanjutnya yaitu dari proses difusi. Nah, homofili itu tidak potensial dan heteromofili itu potensial atau sangat mendukung. Nah, sedangkan dari segi sifat difusinya, yaitu yang terakhir, yaitu homofili itu horizontal, sedangkan heteromofili itu vertikal. Nah, yang selanjutnya karakter pemimpin opini. Yang pertama yaitu ada komunikasi eksternal. Nah, akses ke media massa, kosmopolit dan kontak dengan agen perubahan. Yang kedua yaitu aksesibilitas atau keterhubungan partisipasi sosial. Yang ketiga yaitu status sosial-ekonominya itu lebih tinggi dari bawahannya. Variabel keinovatifan. Variabel keinovatifannya itu berbeda dengan bawahannya. Yang selanjutnya yaitu perbedaan monomorfik dan polimorfik. Nah, monomorfik itu lebih cenderung individu untuk bersikap sebagai pemimpin opini dalam satu jenis topik atau inovasi. Nah, sedangkan polimorfik itu keadaan individu sebagai pemimpin opini dalam berbagai jenis topik atau inovasi. Nah, yang selanjutnya mengenai jaringan difusi. Yang pertama yaitu proses difusi. Pemodelan dan imitasi yang dilakukan adapter itu potensial. Yang kedua yaitu network komunikasi. Yang ketiga analisis network komunikasi. Yang keempat communication proximity. Yang selanjutnya yaitu mengenai social learning theory atau teori pembelajaran sosial. Nah, yang pertama yaitu teori psikologi sosial yang paling mendekati disiplin difusi inovasi. Yang kedua yaitu teori ini menjelaskan bahwa individu itu belajar dari individu lain melalui pemodelan observasi secara langsung ke lapangan. Mengobservasi yang sedang dilakukan oleh orang lain itu, kemudian meniru-nirunya walaupun tidak persis sama. Nah, sedangkan yang ketiga itu pemodelan ini mirip reinterpretation. Yang selanjutnya yaitu mengenai STL atau Social Theory Learning.
atau teori pembelajaran sosial dan difusi. Nah, keduanya itu mencari penjelasan bagaimana individu mengubah perilakunya sebagai hasil dari komunikasi dengan individu lainnya yang secara langsung. Kemudian menekankan pentingnya pertukaran informasi dalam perubahan perilaku. Dan yang ketiga yaitu riset difusi, dikotomi antara adopsi atau penolakan inovasi. Dan yang terakhir yaitu aplikasi difusi pada STL, fokus pada waktu atau lebih fokus pada waktu secara langsung. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai karakteristik seorang pemimpin berdasarkan opini. Yang pertama yaitu opini pemimpin memiliki keterbukaan yang lebih besar kepada media massa dan pada pengikutnya. Yang kedua, opini pemimpin lebih berpandangan luas daripada pengikutnya. Yang ketiga, opini pemimpin memiliki hubungan dengan agen lebih besar daripada pengikutnya. Yang keempat, yaitu opini pemimpin memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada pengikutnya. Yang terakhir, yaitu pemimpin opini lebih inovatif daripada pengikutnya. Nah, dari awal hingga akhir presentasi saya, maka dapat disimpulkan bahwa opini pemimpin adalah tingkat di mana seseorang individu mampu secara informal mempengaruhi atau tingkah laku individu yang lain ke arah yang diinginkan dengan frekuensi yang lebih relatif. Sedangkan pada bidang agen perubahan adalah orang yang bertugas untuk mempengaruhi klien agar dapat menerima inovasi sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Terima kasih telah menyimak video saya dari awal hingga akhir mengenai opini pemimpin dan jaringan difusi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.